Oke, sekarang udah masuk ke YouTube. Nggak live, ini rekaman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi, mohon kalau mau nanya silahkan langsung diinterupsi aja saya ya. Saya langsung diinterupsi kalau ada pertanyaan. Interupsinya pakai suara karena kemungkinan besar saya tidak akan monitoring chat. Chatnya akan saya singkirin. Oke. Materi kita tentang data science sama data engineering, permintaan dari teman-teman panitia sih data science terutama. Eh, Kalau Anda ingin belajar, Anda bisa ikut kuliah saya free gratis ini di LMS Ono Center ORID/Moodle. Saya akan buka. Ini dia makhluknya. LMS Ono Center ORID/Moodle. Bisa diklik di sini. Kemudian agak di bawah sini Anda bisa langsung masuk ke data engineering di sini. Ini e-learning ini free, gratis. Jadi Anda bisa ikut kuliahnya tinggal di klik-klik-klik. Sebetulnya di ini saya lihat ada Riko nih di Dharma Jaya. Riko beruntung karena dia ada di Dharma Jaya, jadi dia bisa akses ke e-learning servernya Dharma Jaya. Di situ ada yang lebih dahsyat lagi. Ada kuliah data engineering. Ini semester ini akan dikasih. Isinya persis sama yang di sini. Isinya persis sama. Jadi yang di Dharma Jaya juga beruntung bisa akses, tapi ada versi free-nya juga. Cuman bedanya di Dharma Jaya mahasiswanya harus berjuang buat dapat nilai A. Kalau Anda yang ikut kuliah di sini tidak harus dapat nilai A. Pokoknya mau baca syukur, kagak baca silahkan. Mau dibuang nggak masalah. Kalau di sini harus A. Kalau nggak lulus. Gitu ya. Ini di LMS Dharma Jaya. Isinya sama persis. Oke, sekarang kita lihat lagi materi yang lain. Selain itu saya siapkan juga ada sama mesinnya, cuman foldernya beda, slashnya pustaka. Saya akan buka di sini pustaka. Di sini ada folder namanya data engineering, ada file OVA. File OVA ini untuk VirtualBox. Besarnya lumayan 12 giga. Cuma di dalamnya sudah disiapkan software-software, source code, buku-buku untuk belajar data science ini. Jadi dua kuliah yang ini, kuliah ini dan kuliah yang ini, dua-duanya pakai software ini. Oke, ini makhluknya kalau mau ngelihat makhluknya seperti ini bentuknya. Oh lupa, username-nya Ono, passwordnya sangat aman 123456. Bisa masuk ke dalam, ini makhluknya di dalamnya. Oke. Nanti saya akan demokan cara makainya segala macam. Tapi saya kasih lihat sedikit ini kalau di LS, di dir lah bahasa Windows-nya, ini kelihatan ada OS ini source code untuk Orange, kemudian di sini ada Python, LS, nah ini ada Python semuanya, ada R, ada TensorFlow, kalau nggak salah TensorFlow foldernya, coba TensorFlow. Ini yang TensorFlow. Oke, tapi jangan takut dulu yang ini nggak akan saya sentuh. Untuk hari ini saya nggak berani karena waktu dikasih cuma 40 menit saya stres. Karena saya pikir 2 jam. Kemarin panitia bilangnya 2 jam, tahu-tahu 40 menit. Mabok gue. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Saya akan coba dalam 40 menit. Tapi kira-kira saya mau kasih lihat kenapa sampai kita mainan di sebelah situ, data science, data engineering segala macam. Ujung-ujungnya adalah, oke, ini udah dulu ya. Ini udah di foto apa di screenshot semua udah ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa silakan email saya, pakai Twitter juga boleh. Oke. Kenapa kita mainan kayak ginian? Oh, ini nggak apa-apa lah. Ya, silakan. Itu ada echo itu. Tadi ada pertanyaan? Nggak jadi. Nggak jadi. Oke. Ya, Oke, lanjut. Oke. Sekarang kenapa kita mainan data science, data engineering segala macam? Karena semua bidang, mau ekonomi kayak, mau psikologi kayak, kedokteran kayak, apalagi sekarang urusan virus, COVID-19, corona, urusan masalah fisika lah, semua jurusan
kita butuh makhluk ini, data science. Kalau bahasa zaman dulunya sih bukan data science sih, zaman dulunya namanya statistik. Statistik. Zaman dulunya statistik. Cuman nggak keren statistik. Kemudian lama-lama berubah jadi data science. Bisa dilihat di wiki saya, makhluknya kenapa bisa berubah. Kalau mau iseng ada di kuliah saya juga sih. Saya kasih lihat dikit lah. Ono Center Wiki. Oke, masuk ke data science. Oke. Nah, di sini bagian bawah sini hubungan dengan statistik. Bedanya apa data science dengan statistik bisa dibaca di sini. Tapi tujuan utamanya sebenarnya sederhana aja sih. Saya tulis saja dulu ya. Tujuan utamanya sebenarnya sederhana, mau data science atau statistik segala macam. Tujuannya yang besar cuma dua. Tujuan besarnya sih sama aja, semua jadi dukun. Dukun untuk meramal kejadian di depan apa yang akan terjadi, kira-kira kayak gitu. Tapi secara ini secara lebih scientific, kita nyebutnya forecasting, atau prediction. Jadi kita meramal ke depan apa yang terjadi. Satu lagi adalah klasifikasi. Oke, contoh ya. Klasifikasi ini dipakai misalnya, terutama yang banyak sekali pakai klasifikasi kayak ginian, terutama di bidang kedokteran, biologi dan sebagainya. Jadi mereka menganalisa, ngelihat foto-foto, ngelihat perkembangan virus kayak corona segala macam, dia lihat, terus mulai diklasifikasi. Ini makhluk apa sih? Gitu, kira-kira kayak gitu. Kalau prediction forecasting itu banyak sekali dipakai misalnya, contoh di ekonomi. Orang-orang ekonomi melakukan prediksi, kira-kira harga saham kayak gimana sih? Kalau misalnya suku bunga di bank kita turunkan, apa yang terjadi di perdagangan? Itu semua forecasting prediction semua. Oke. Jadi ada yang klasifikasi, ada yang forecasting prediction. Kira-kira kayak gitu. Jadi makhluknya seperti itu. Oke. Sebelum saya masuk ke terlalu dalam, tapi tolong diingat ya, jadi tujuan utama kita adalah dukun, dan ini adalah orang yang akan dibayar mahal untuk republik ini. Ini adalah perdukunan ini adalah kerjaan yang paling menjanjikan ke depan. Bahkan presiden pun membutuhkan ini, menteri butuh ini, semua butuh ini karena mereka semua butuh tahu kebijakannya, keputusannya itu benar apa salah. Kalau benar seberapa benar, kalau salah seberapa salah. Itu butuh dukun-dukun ini. Jadi dukun-dukun ini yang akan bekerja untuk mengasih tahu ke presiden, menteri, pimpinan, direktur, presiden, segala macam itu. Dasarnya sebenarnya cuma dua ini aja sih. Dasarnya dua ini. Datanya dari mana? Datanya bisa berbentuk angka, tulisan, bisa gambar, bisa apa, semuanya jadi data. Data yang normal, statistik yang biasa, bentuknya angka. Cuman kalau kita udah mulai masuk ke data science, udah bukan angka lagi, bisa macam-macam ya, bisa gambar lah, bisa suara lah, bisa apa aja kita masukin. Kita pakai buat melakukan forecasting, klasifikasi. Oke, kira-kira gitu. Nah, sekarang kita lihat gambar secara umum ilmunya seperti apa. Ilmunya secara umum kira-kira, jadi di sini ada, saya kasih gambar dulu ya. Ini ada proses perdukunan di sini. Jadi kita melakukan dukun di sini, dukun di sini. Perdukunannya di sini. Nah, untuk dukun ini bisa berjalan, kita butuh data. Jadi data dari sini. Datanya bisa macam-macam. Datanya bisa berupa kalau ekonomi bisa berupa angka, angka-angka, tabel dan lain-lain, tabel dan sebagainya. Cuman kalau orang engineering itu kita kenal yang namanya Internet of Things. Kita jadi berupa bisa macam-macam di sini, berupa suhu, berupa apa lagi, macam-macam. Jadi semua yang disensor diambil. Jadi ini di sini bisa macam-macam ya. Ada di dunia fisika lah,
Di psikologi juga ada, psikologi juga bisa jadi wawancara lah, terus hasil tes-tes psikologi, nanti dia psikolog jadi dukun untuk menentukan nanti klasifikasi. Nah, ini jadi dunia yang di sini urusannya sensor. Sensor, sensor akan ngasih data ke si dukun. Dukun nanti akan menganalisa, outputnya ada dua, secara besar, garis besar ada dua output yang besar. Satu adalah forecasting atau prediction, satu lagi klasifikasi. Gitu ya. Jadi kira-kira outputnya dua ini yang besar. Sekarang kita lihat, jadi udah kebayang konsep-konsepnya ya. Konsepnya kayak gini, ada sensor di dunia fisik, ada yang namanya IoT, di dunia ekonomi kita kenal nanti ada digital ekonomi apa segala macam. Nanti masuk ke di sini dukun ini dalam bahasa kerennya bisa kita sebut AI, artificial intelligence, AI. Kalau yang lebih ekstrim kadang-kadang disebutnya machine learning. Lebih ekstrim lagi bisa sebutnya deep learning, dan lain-lain. Jadi banyak banget metode yang dipakai. Ujungnya sih nggak banyak sih, cuma 2 atau 3 biji ini aja. Jadi forecasting, klasifikasi. Dua makhluk ini gedenya. Dan ini yang nanti kadang-kadang di sini disebutnya jadi decision support system lah, apalah segala macam. Tapi intinya cuma kayak gini doang. Oke, beres. Ini perlu saya save file, save as, karena mau saya pakai buat overview AI. Ini mau dipakai buat thumbnailnya di YouTube. Jadi saya save aja supaya Anda punya thumbnail ntar di YouTube. Thumbnailnya gila kayak gini ya. Deh, beres. Sekarang kita lihat kejadian nyatanya seperti apa di dunia, benernya seperti apa. Kok nggak bisa di-clear? Oh, alah. Ini masih di sini. Oke. Sekarang kita masuk ke dunia nyata. Perdukunan itu seperti apa? Contoh, perdukunan yang paling sederhana. Saya pengen tahu harga saham BCA. Langsung kelihatan di sini. Kondisi harga sahamnya seperti apa? Jatuh banget gara-gara corona. Kelihatan di sini. Yang pertanyaan mendasar yang perlu dilakukan adalah gini. Oke, ini harga lagi. Oh, ini lagi Landspread. Oh, ini harga hari ini 1 hari. Coba 1 bulan. Ini harga 1 bulan. Kelihatan turun. Kelihatan corona menyebabkan harga saham turun. Oke. Pertanyaannya, kira-kira besok bakal naik atau turun? Nah, ini pertanyaan ini kan. Pertanyaan dukun. Besok naik turun. Nah, dari history ini kita bisa melakukan regresi. Nanti kita bisa lihat, kira-kira besok ini kayaknya ragu-ragu nih, kelihatan agak naik di daerah sini. Tapi kalau kita regresinya jarak jauh, kayaknya turun. Tapi kalau jarak pendek, kayaknya naik. Nah, itu regresi. Itu buat prediksi. Regresinya linear aja sih biasanya kita pakai. Ini harga saham BCA. Belum harga saham misalnya Telkom. Sama aja kasusnya, kita bisa lihat lagi naik-naiknya, soalnya semua orang butuh internet, jadi harga dia naik banget. Bisa kita lihat. Kita bisa lihat lagi, selain harga saham, kita bisa lihat misalnya harga Bitcoin. Sama juga sih. Karena corona jadi harga Bitcoin naik. Gue bakal untung. Saya ada Bitcoin soalnya. Jadi kita bisa lihat. Kita bisa ngeramal kira-kira dari sini. Tapi ini kan dari grafik. Kita pengen lebih presisi angkanya berapa, nah itu yang bukan pertanyaan ya. Ada yang stres nih. Ada pertanyaan? Halo, ada yang bertanya? Nggak ada. Ya, Nggak ada. lanjut. Oke, ini harga, ini ekonomi ya. Ekonomi bisa harga, nanti kita bisa suku bunga, bisa ekspor impor lah apa segala macam, kita main di kayak gituan. Yang seru adalah parameternya bukan satu ntar. Bisa banyak parameter saling berpengaruh satu sama lain. Mungkin di dunia statistik namanya multivariat. Kira-kira kayak gitu. Jadi variabelnya banyak. Kira-kira gitu. Itu harga. Coba kita lihat di dunia yang lain lagi. Dunia lain lagi misalnya weather, cuaca, Jakarta. Sama aja sih. Ini kita bisa lihat
Ntar ke bawahin dikit. Nih suhu tiap jam. Kita bisa lihat malam turun, siang naik. Besok hujan. Besok tiap hari hujan. Cuman di sini ada petir, ada yang nggak ada petirnya. Ada yang hujannya cuma 2, ada yang hujannya 3 petir, hujan 3 petir, hujan 3 petir, gitu. Pertanyaannya, kok bisa tahu semua? Nah, ini seru kan? Jadi ini semua, jadi ini ilmu yang sama, teknologi yang sama, teknik yang sama dipakai bukan hanya di ekonomi, di BMKG yang mainnya IoT nih kategorinya IoT udah Internet of Things, mainnya sensor segala macam sama juga gitu. Nah, teknik-teknik ini dipakai buat pengambilan putusan ntarnya. Misalnya, kalau kita tahu besok hujan segala macam, kita bisa mutusin sebaiknya apa yang dilakukan. Kita juga bisa ngelihat yang mungkin nggak gitu kelihatan. Paling blow on adalah gini, Jokowi. Ini mulai gombal nih. Coba kita klik image-nya Google. Pas kita klik Jokowi, yang keluar foto Jokowi semua loh ini. Hati-hati nih, fotonya foto Jokowi semua nih. Kagak ada. Mungkin ini berdua, tapi sebagian besar Jokowi sendiri. Ini dukun lagi yang kerja. Di belakang Google ada dukunnya, jangan khawatir. Dia tahu Jokowi yang mana, tahu dia, jangan khawatir. Jangan Jokowi aja lah. Misalnya Ono W Purbo yang bukan apa-apa, rakyat Indonesia biasa aja. Jangan. Ya Purbo yang apa lah. Coba kita lihat image Ono. Ono semua loh ini Ono semuanya. Parah banget. Sebagian besar mukanya Ono. Gitu ya. Kita masukin muka siapa? Ini dukun ini yang dimainin dukun. Hati-hati. Ini semuanya dukun yang bermain dan dia bisa mulai menebak bukan hanya angka, dia mulai lihat gambar. Oke. Kalau mau berbentuk berita, tulisan bisa lihat Ono. Dari sini kita bisa profiling si Ono tuh apa. Misalnya coronavirus, virus corona. Oke. Kita bisa profiling dari tulisannya. Ini langsung keluar tulisan corona semua. Di belakang Google dan sebagainya itu udah mainnya big data bukan database lagi. Dia big data dan dia profiling sebetulnya. Yang masuk kategori coronavirus, berita yang mana aja, tulisan yang mana aja. Coba kita iseng image ya, gambar. Ini gambarnya gambar virus langsung. Gitu ya. Udah mulai gambar. Iya, seru dah lo. Bukan pertanyaan lagi. Bukan. Lanjut. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke yang kelihatan di dunia ekonomi ya. Masuk ke toko online. Misalnya saya masuk ke Bukalapak. Kelihatan biasa aja sih. Buat orang belanja aja lah, biasa aja. Oke. Sekarang pertanyaan sederhana dulu. Saya kebawahin dulu dikit. Ini kelihatan banyak sekali iklan nih, Bukalapak banyak iklan ya. Ini di sini banyak iklan, flash deal. Ini ada flash deal, ini ada iklan apa segala macam. Ini ada apa iklan-iklan ini. Pertanyaannya, kalau Anda masuk ke toko online, mau Bukalapak, Tokopedia, Blibli.com, apalah segala macam toko online. Bisa juga Anda masuk ke Traveloka, mau masuk tiket.com apa segala macam. Semua biasanya akan pasang iklan. Pertanyaan sederhana dulu. Kira-kira iklan tiap orang sama atau beda? Pasti Anda semua tahu bahwa iklannya pasti beda. Tiap orang iklannya beda. Oh, iklan tiap orang tidak sama. Kenapa tidak sama? Nah, semua orang tahu. Jadi ini sering saya tanyain di kampus waktu ngasih ceramah segala macam, saya tanya di kampus, semua orang akan jawabnya sederhana aja. Karena Bukalapak, Blibli.com, Tokopedia segala macam itu mencatat apa yang kita ketik. Apa yang kita klik, dicatat semua, dari situ dia melakukan profiling, perdukunan tadi, mengklasifikasi, mengkategorikan. Ono sukanya apa, Ono makhluk apa, dikategorisasi. Dari kategorisasi ini, dari kategori yang dia dapat, dia langsung ditempelkan ke duit, ke fulus, karena dia hidupnya dari duit tadi. Duit tadi berbentuk apa? Iklan. Duit tadi berbentuk apa? Produk yang cocok buat si Ono. Jadi itu semua ditempelin semua. Contoh, saya akan masukin kata-kata misalnya Arduino. Dia langsung nyari Arduino, keluar Arduino apa aja, keluar. Lemot banget ya. Ya, mateng dah gue. Ini mateng ini.
Ya, oke, keluar dia Arduino. Ini buku-buku Arduino, ini ada makhluknya Arduino. Bisa. Nah, kalau kita klik salah satu, ini saya klik, ini harganya 55.000 doang. 55.000, murah loh ini. Ini IoT, peralatan buat IoT. Kalau buat yang bukan jurusan IT, ini alat buat IoT. Nah, kalau ini masih biasa aja kali ya. Yang seru adalah kalau kita turunin ke bawah. Nih, hampir semua toko online akan ngasih makhluk ke ini, barang terkait. Selain Arduino ini, kira-kira yang cocok sama Arduino apa loh? Ini. Oke, makhluk ini hasil klasifikasi si Bukalapak. Jadi udah main AI nih. Ini AI hasil klasifikasi dikeluarin. Kalau orang ngetik ini yang masih satu asosiasi, kira-kira makhluknya apa aja dikeluarin sama dia. Nah, ini artificial intelligence. Ini AI yang berjalan di toko-toko online. Ini AI-nya. Nah, yang seru adalah waktu itu saya sempat ketemu sama Ibam. Ibam ini waktu itu dia adalah VP, Vice Presidennya Bukalapak untuk urusan artificial intelligence. Jadi dia cerita, Bukalapak yang normal sih muterin duit sekitar beberapa belas triliun rupiah per bulan. Ditambah sama dia untuk fitur seperti ini. Jadi salah satu yang dia itu iklan udah masuk sana lah. Nah, ditambahin sama fitur ini. Dengan fitur seperti ini kita kan si orang tadi masukin Arduino, terus ngeklik, terus ditambahin yang ini, terus ini kan cocok sama Arduino tadi, bisa diklik lagi sama Ono nih. Karena diklik seperti ini, akibatnya perputaran duitnya naik sekitar 800 M tambahan per bulannya. Jadi ini semua buat naikin pendapatan sih sebenarnya, jujur, buat naikin pendapatan. Oke, beres ya. Ini contoh penggunaan AI di dunia nyata di toko online. Kita lihat lagi penggunaan AI yang lain. Saya akan masuk ke Google Maps. Maps google.com. Oh, salah. Kurang E. Ya, betul. Oke. Ini maps google.com. Ini peta Jakarta. Semua orang tahu ini peta Jakarta, nggak ada yang istimewa, kelihatannya biasa aja, nggak ada istimewa. Kita akan jadi istimewa kalau kita mulai klik yang sebelah kiri, menu-menu yang sebelah sini. Oke, kita klik traffic, di sini ada traffic. Nah, kita bisa lihat kondisi lalu lintas di Jakarta. Jakarta lancar karena ada ada virus, penyebaran virus, jadi lancar, semua orang di rumahnya masing-masing, semua jalan hijau. Beres ya, nih hijau semua, nih hijau nih. Kecuali di sini kelihatan ada macet di ini daerah Tanjung Priok ini. Macet lagi, ini daerah mana? Semper apa daerah mana nggak tahu dah. Macet, di sini macet. Oke, macet. Oke. Sekarang ini proses macet. Jadi ini ceritanya gini, pertanyaannya gini kira-kira. Saya kalau lagi ngasih ceramah di kampus atau di mana, saya suka nanya iseng banget sih. Oke, ini Google bisa tahu jalan di Jakarta macet di sebelah mana sekarang. Pertanyaannya kok Google bisa tahu? Nah, kadang-kadang mahasiswa peserta seminar tadi akan jawabnya kira-kira gini, karena Google pakai satelit. Tuh keren banget. Google pakai satelit bisa ngelihat seluruh dunia. Yang enggak juga kali, Google kan nggak sekaya itu juga punya satelit banyak, enggak juga. Jadi jawaban itu salah. Google tidak punya satelit buat ngelihat lalu lintas seluruh dunia, gila. Jawaban kedua, Google pasang sensor di jalan-jalan di Jakarta. Lebih gila lagi, Google nggak sekaya itu buat pasang sensor di jalan-jalan di Jakarta, geblek banget. Jadi jawaban yang paling benar adalah Google dapat laporan dari handphone yang kita pakai. Jadi handphone yang kita pakai ngelapor ke Google, akibatnya Google bisa tahu jalan macet di mana. Ini proses klasifikasi aja sih. Oh, nih berapa handphone kecepatannya rendah di belokan ini di Tanjung Priok. Oh, berarti ini macet. Terus langsung warnanya dikasih warna kuning sama dia. Kalau macet banget, udah nggak ada yang warna. Oh, ini ada warna di Cawang nih, Cawang. Kita zoom in coba. Nah, ini di Cawang. Di Cawang macet banget. Kita bisa lihat di sini ditutup jalannya, kita bisa lihat. Ini proses klasifikasi biasa. Ini macet, klasifikasi. Ini klasifikasi. Jadi dari data yang masuk, dia melakukan klasifikasi. Oke, ini macet. Oh, bukan Cawang ini.
Cawang di sini, lancar Cawang. Ini yang macet bukan Cawang ini. Ini Bekasi. Aduh, apa sih jalan apa sih nggak tahu nih, Outer Ring Road nih. Jadi Bekasinya lancar, di sini salah, salah. Cawang sebelah sini nih. Ini Bekasi macet. Oke. Jadi ini proses klasifikasi yang dilakukan oleh Google. Tapi klasifikasinya datanya data mana? Data yang dia pakai bukan data angka biasa loh ini. Yang dia pakai adalah data koordinat handphone dan kecepatan handphone. Jadi dari kecepatan dan koordinat kemudian dia kelompokkan terus dia klasifikasi. Oke. Nah, ini kita belum bisa prediksi ke depan. Coba kita lihat kemampuan Google buat prediksi. Cuman ini sekarang susah nih prediksinya. Susah buat ngasih lihatnya, soalnya jalannya lancar semua. Mana yang macet ya? Misalnya, ini kayaknya macet dari Tanjung Priok, macet nih kayaknya. Ini kayaknya suka macet Tanjung Priok ya. Misalnya, saya pengen jalan dari home, dari rumah saya, ke ini rumah saya di sini. Saya mau jalan ke Tanjung Priok, Priok, Jakarta. Kok nggak ke situ sih? Tanjung Priok kok sebelah sini sih, bego. Jangan gitu caranya. Ganti. Jadi biar biar jadi macet beneran, saya bikin ke sini aja langsung. Sini aja, sini ya, sini. Atau jangan ke sini dulu lah, pelan-pelan. Saya keloncat soalnya. Ada satu materi yang penting banget. Jadi Google memonitor semua traffic kita. Buktinya apa? Kita bisa lihat di sini sih buat buktinya. Masuk ke your timeline. Jadi tadi masuk ke your timeline, kita mau ngelihat dari timeline. Ini timeline. Google mencatat posisi saya kemana aja. Jadi ini catatan Google, posisi saya di mana aja selama dari tahun 2009 sampai 2020. Google bisa lihat posisi saya kemana aja. Kelihatan saya sebagian besar berputarnya di Indonesia. Ke lewat Sri Lanka, sempat ke ini Bangkok, ke Korea apa segala macam. Di sini ada ke Australia, ada ke Perth. Ini juga ada ke tengah laut berenang sama ikan hiu. Kelihatan di sini. Beres ya? Ini pasti bingung semua nih. Kok bisa? Ini ada Arab lah. Cuman Arab ditutup sekarang. Ini kok bisa? Pertanyaannya ya. Jangan khawatir, saya nggak pernah kesini nih, bohong banget. Kalau kita tahu bagaimana handphone kita ngelapor ke Google, kita bisa coding dan kita bisa nipu sebenarnya posisi handphone tadi. Jadi nggak susah buat kerjaan yang ini. Beres ya? Dah. Yang seru adalah bagaimana kita lihat, ini kan tahunan. Kita coba lihat posisi, kalau kemarin saya nggak kemana-mana sih kayaknya. Tuh kan, nggak kemana-mana kemarin. Coba melihat tanggal segini aja lah. Kagak ada catatan. Tanggal ini, pada nggak ada catatannya, hilang semua catatannya. Coba tanggal segini, tanggal 12. Nah, ini kelihatan masih muter nih. Masih muter-muter nih, tanggal segitu, tanggal 12. Jadi Google mencatat sebenarnya tiap hari perjalanan kita kemana aja. Bayangkan Google nyatat dari jutaan orang, dari jutaan handphone. Dia bisa tahu akhirnya jalan mana yang bagus. Sebetulnya itu proses membuat dia pinter dari situ sih. Jadi ini kebetulan yang ini datanya data jalan, GPS, data koordinat. Berpikirnya jangan itu aja, kita bisa buat semua data sih. Nah, sekarang kita dari sini kita bisa melakukan peramalan. Tadi buat klasifikasi doang, tapi kita akan coba buat meramal. Oke, sekarang meramalnya gini. Oke, saya klik di sini. Ini saya klik sembarangan ya. Misalnya saya mau ke posisi ini, klik. Oke. Alah sih. Oke. Klik. Kok nggak keluar? Oh, ini dia. Direction. Dari rumah saya home ke situ. Nah, ini kelihatan dari rumah saya ke sana, ini ada jalan macet di sini. Saya zoom in. Nih, akan macet di daerah sini, keluar di sini. Oke, kelihatan akan macet di sini.
Ini kondisi sekarang 27 menit dari sini ke apa Kali Baru di daerah Tanjung Priok sana. Oke. 27 menit, macetnya daerah sini, di sini akan ada macet sedikit, sama macet di sini. Nggak ada macet yang fatal banget. Oke. Sarannya lewat jalan yang sebelah sini. Nah, sekarang ini kondisi leave now, berangkat sekarang. Tidak ada proses forecasting dukun, yang ada proses klasifikasi aja. Coba kita ganti dengan depart at. Masih depart at sekarang, kondisi macet di sini. Tolong perhatikan macetnya ini. Sekarang ini hari ini tanggal hari Selasa. Kalau saya geser ke besok, Rebo, ini besok nih ya, Rebo, macetnya berubah loh. Macetnya berubah. Kamis, perhatiin macetnya berubah lagi. Ini macet ini juga berubah semua. Jumat, macetnya berubah. Sabtu, perhatiin macetnya berubah. Oke. Minggu biasanya lancar kalau hari Minggu. Hijau semua kalau hari Minggu. Tuh macet tinggal dikit banget. Ini semua Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu semua belum kejadian. Ini namanya forecasting, ini namanya prediksi, ini namanya dukun. Jadi dukun kira-kira seperti itu. Dia meramal yang belum kejadian. Dia coba ramal dari data yang sebelumnya ada. Dari pengumpulan data sebelum-sebelumnya dia melakukan peramalan ini. Kira-kira gitu. Beres ya? Dan ini dilakukan untuk semua bidang sih. Mau bidang ekonomi, mau kebijakan publik kek, mau psikologi kek, apa segala macam kita bisa melakukan peramalan seperti ini. Cuma datanya beda-beda. Teknik peramalannya nggak beda jauh satu sama lain sebetulnya. Teknik ramalnya hampir sama sih sebenarnya. Mainnya statistik semua. Cuman biar keren disebut data science sih. Kalau nggak keren kita namain statistik aja gitu. Cuman kalau statistik harga jadi murah. Kalau data science harga jadi mahal. Kalau nggak salah gajinya bisa sampai yang fresh graduate kalau bisa seperti ini gajinya sekitar 10-15an per bulan. Kalau yang jago banget di atas itulah. Kemarin kayak VP itu bisa sampai 70-an gitu sebulan. Dahsyat lah. Duitnya keren banget. Cuman ilmunya keren juga. Oke. Sekarang kita akan beres ya. Sekarang saya punya waktu 15 menit lagi. Stres. Kita akan coba programming. Oh, sorry. Programnya pakai ini. Pakai Orange. Orange Data Mining. Harus lengkap, kalau enggak keluarnya ini. Jadi programmingnya kayak gini aja. Pakai kayak ginian. Oke. Kita akan coba lakukan itu di sini. Oke, ini tadi bisa diambil free, gratis di pustaka, dokumen, Orange, clear. Oke, sorry, buat ngingetin aja, buat anda-anda yang lagi belajar, bisa masuk ke lmsonocentro.id/id/moodle, nanti masuk kuliah, dikatasin dulu, data engineering, ini beberapa modul di atas ini pakai Orange data mining, contoh data mining pakai Orange, kemudian di sini visual programming untuk processing data itu seperti apa aja, fasilitas yang ada di Orange banyak banget, jangan khawatir, visualisasi buat plotting seperti aja banyak banget, modeling yang ada di situ apa aja, evaluasi segala macam. Saya langsung aja biar cepet, saya coba jalankan Orange Canvas. Kalau di Windows, Anda juga bisa install di Windows. Ini free buat Windows, Mac OS sama Linux. Saya bulan makanya Linux. Kita bisa jalanin. Saya pakai versi 3.2.3. Yang baru adalah versi 3.2.4.1 kalau nggak salah. Oke. Buat yang pertama kali pakai Orange, silahkan klik example, contoh. Oke. Ini saya gedein dulu lah biar enak. Di sini sudah disiapkan banyak sekali contoh. Di Orange itu banyak sekali contoh. Bisa diklik satu-satu ini. Oke. Contoh, kita akan coba apa ya yang enak nih. Ini aja lah visuali. Ya kali ini bisa baca. Oke, ini visuali jadi subset data. Oke, ini kita punya data. Kita bisa lihat datanya di scatter plot. Terus kita bisa select, datanya bisa dilihat juga di data table, kita bisa lihat subsetnya di sini, misal. Oke.
Kita coba klik-klik, nah masuk dia programnya. Ini program ini yang Anda lihat di depan hidung ini program. Jadi ini bukan buat orang IT, buat semua jurusan. Makanya tadi saya ngomongnya bisa ekonomi, bisa apa segala macam. Karena programnya sesederhana ini. Datanya di sini kita kemudian pakai data iris. Iris adalah bunga. Coba kita lihat iris. Iris bunga. Ini makhluknya. Ini bunga seperti ini. Jadi dia akan ngitung kelopak bunga, ada petal, ada sepal, ada panjang, length sama width segala macam. Dari situ dia klasifikasi. Ini ada 3 jenis bunga iris. Oke, mana tadi? Nih, ada 3 jenis kategorinya: setosa, versicolor, sama iris virginica. Ada 3 jenis, ada 3 value di sini. Oke, ada 3 value. Nah, tugasnya kita adalah mengklasifikasi. Nah, ini datanya dia berdasarkan sepal length, sepal width, yang warna biru setosa, versicolor, virginica. Oke. Nanti di sini, kalau yang enak mah gini. Yang enak gini. Kita bikin 2 sekaligus. Ini kita bikin 2 sekaligus. Alalalala, kegedean. 2. Oke. Oke, kita bisa lihat dua-duanya sekaligus. Nah, di sini kalau kita select data ini, misalnya kita select data ini. Nah, kelihatan di situ titik-titiknya berubah-ubah. Oke. Ini fasilitas buat Buat visualisasi data yang secara interaktif. Oke. Sekarang saya akan melakukan proses ini. Paling enak tuh gambar sih. Saya akan programming lah biar cepet. Program yang sederhana yang sering saya lakukan biasanya nganalisa program kerja Pak Jokowi. Tapi ini saya loncat karena waktu tinggal 10 menit lagi, saya loncat aja. Saya akan melakukan visualisasi klasifikasi gambar. Jadi saya akan masuk ke image. Image mana dia? Image analytic. Di sini ada import image. Oke, ini kita akan ngambil domestic animal. Makhluk apakah itu? Ini dia baca domestic animal. Kita bisa lihat pakai image viewer. Ini programming. Ini kita bisa lihat. Nih gambarnya ada 20 gambar. Ada bebek, ada ini bukan bebek, ini namanya apa? Ayam. Ada kancil, ada bebek, apa segala macam. Nah, kita pengen klasifikasi. Kayaknya seru ya. Jadi kita pengen klasifikasi. Makhluk ini apa? Cuman buat klasifikasi kita lihat dulu datanya seperti apa. Kita lihat datanya sekarang. Pengen lihat data, kita lihat file Excel-nya lah, kira-kira. Ini kita sambungin ke sini buat ngeliat file Excel-nya. Udah gitu doang. Nah, data yang ada cuma seperti ini datanya. Jadi datanya blow on banget. Nama file, kebetulan nama file sama nama makhluknya sama. Jadi ada rooster, filenya namanya rooster PNG. Ini size bukan besarnya si rooster tadi, ini size dari file PNG ini. Jadi 41 kilobyte, 36 kilobyte, ini size. Nggak ada urusannya sama klasifikasi dari makhluk-makhluk ini. Ini lebar sama width sama height, lebar sama tinggi dari gambar. Nggak ada urusannya sama makhluk ini. Lah gimana kita mau klasifikasi? Ini kagak ada hubungannya ini. Data yang ada sama makhluknya kagak ada hubungannya. Ini datanya data gambarnya, bukan tentang si apa yang digambar ini. Nah, kita harus menganalisa gambar-gambar ini. Cara menganalisanya adalah kita melakukan neural network nih. Klasifikasi pakai neural network, kita cari fiturnya dia. Wah, keren banget kan pakai neural network. Nah, pusing dulu. Ini saya ambil dulu. Ini bisa kita pakai buat pengenalan wajah, apa segala macam, sama aja tekniknya ya. Kita masuk ke image analysis lagi, kita melakukan image embedding. Ini embed itu buat dapetin fitur dari gambar-gambar tadi. Ini kita punya pilihan banyak nih, embeddernya ini Inception versi 3 punyanya Google, ada Squishnet, ada Painters. Ini semua neural network, belakangnya ini neural network semua nih. Nanti dia akan ngeluarin fitur. Fiturnya ada 2048 fitur keluarnya. Jadi tiap gambar keluarin fitur sekian, dari fitur ini kita bisa klasifikasi. Oke, kira-kira. Kita pakai yang Google punya.
Sengaja saya pakai ini soalnya ini udah di training ke sini. Oke. Di training dia. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Udah, kita lihat hasilnya. Ini masih sama data ini, tapi kita coba lihat ke samping sini. Nah, ini ada data yang beda nih. N1, N2, N3, N4 itu fitur tiap gambar. Dia kagak tahu itu fitur apaan, pokoknya dia ngelihat, dia hitung kayaknya ini fiturnya N1 sekian, N2 gitu. Dan ini konsisten untuk semua gambar. Dari fitur itu kita coba ukur jarak antar fitur. Caranya gini. Masuk ke masuk unsupervised training. Di sini ada buat fasilitas buat mengukur jarak antar fitur. Kita ukur jaraknya. Ini nggak ada fasilitasnya, cuma Euclidean, atau kita bisa pakai yang lain kalau mau. Defaultnya Euclidean, nggak masalah. Kita klik apply. Oke, dah, dia ngukur jarak nih. Sekarang kita mau ngelihat klasifikasi hasil perhitungannya dia. Nih, ini klasifikasinya dia, hasil perhitungannya dia. Jadi dia bisa ngitung, ini klasifikasinya dia. Oke, kita bikin 3 besar, 5 besar dah. Klasifikasi jangan 5 kegedean. Oke. Jadi ada keluarga Turki, duck, goose, duckling, chick, ini jadi satu keluarga. Ini ada Rustenhelker. Oh, ini salah dia klasifikasi nih. Ini salah klasifikasi nih berarti. Nggak apa, biarin dah. Weh. Alah. Nih. Cuma nih klasifikasinya salah nih dia. Ini rooster, hen, calf. Ini masa ayam dijadiin keluarga ini. Ini contoh kalau proses salah klasifikasi. Kemarin ini bisa benar klasifikasinya ya. Wait it. Sama aja, komplit. Oh. Oke, ini yang kaki 4. Ini hen sama rooster jadi satu. Ini yang duck, goose, duckling, turkey jadi satu. Kalau pengen lihat gambarnya, bisa keluarin gambar juga sih dari sini. Nah, ini kita bisa masuk ke image viewer lagi. Saya mau masuk image viewer. Mana image viewer? Oke. Nih, sekarang kita akan pilih. Kalau kita pilih yang ini, keluar akan 2 nih. Rooster sama hen. Kalau kita pilih yang ini keluar keluarga burung-burungan. Ini rooster hen dia sendiri lagi. Ini keluarga burung-burungan sendiri lagi. Ini rabbit cat sendiri lagi. Ini sendiri lagi satu keluarga. Di sini adalah keluarga cow, ox, calf. Ini mirip-mirip lagi. Ini keluarga ini. Jadi dia bisa klasifikasi sih. Oke, dari apa sih fitur yang dia dapat. Oke. Saya punya waktu 2 menit. Sekarang saya kasih lihat filosofi di balik ini semua. Filosofinya di balik ini semua sebetulnya sederhana banget. Filosofinya. Prof, interupsi Prof. Ya, siap. Ya, Prof. Ini moderator. Boleh, Prof. Terus tambah waktunya 10 menit lagi, boleh, Prof. Terima kasih. Ya. Oke, Prof. Oke. Itu tadi kita lihat hasil akhir. Jadi saya udah kasih lihat contoh real di dunia nyata seperti apa, programmingnya seperti apa. Sekarang saya kasih lihat filosofi di balik itu semua. Sebetulnya programming apapun segala macam yang dipakai ilmunya adalah ilmu matematika SMA. Kayak gini yang dipakai. A, X plus B sama dengan Y. Jadi ini persamaan linear biasa nih. AX plus B sama dengan Y. Oke. Kalau kita lagi coding beneran, yang keluar nanti kayak gini juga, persis. Waktu coding kayak gini keluarnya. Makanya stres saya waktu. Jadi waktu saya pertama kali ngutak-ngatik, ngoprek-ngoprek, la ilaha illallah, ini ternyata cuman regresi linear. Jadi mau datanya gambar kek, mau datanya tulisan kek, mau datanya angka,
mau datanya apa, mainannya cuman regresi linear seperti ini. Oke, contoh. Saya ini ya, kita akan coba ya. Misalnya saya punya X sama dengan 1, Y sama dengan 5. X sama dengan 2, Y sama dengan 6. X sama dengan 3, Y sama dengan 7. Oke. Ini adalah proses training. Jadi kalau tadi kita lihat waktu programming apa segala macam, waktu Google Map dia ngambil data dari saya, dia melakukan training sih sebenarnya. Kalau X1 Y-nya berapa, X2 Y-nya berapa, X3 Y-nya berapa. Oke, ini training. Biasanya saya suka iseng tanya, moderator, bisa jawab nggak A-nya berapa, B-nya berapa? Mampus lu moderator. Moderator. Ya. A berapa, B berapa? Nggak bisa jawab, udah nyerah. Nyerah ya? Nyerah. Oke. Nyerah. Jadi dari biar cepet lu nyerah aja udah. Jadi ini kalau kita main statistik kita bisa melakukan regresi, kita tahu nanti kita dapat A-nya 1, B-nya 4. Itu ya, karena regresi linear biasa. Oke. Nah, tapi dalam proses regresi ntar ada proses errornya berapa lah, pakai standar deviasi apa segala macam ya. Kita pakai deviasi segala macam, kita tahu ketepatan modelnya gimana. Ini A1 dan B4 namanya model. Jadi yang atas ini namanya training, dia model. Dari model itu kita melakukan prediksi forecasting. Kita mulai melakukan nebak. Oke, misal, coba moderator atau yang lain ada yang bisa jawab nggak ya? Yang jawab silakan mencet mic. Saya kasih X-nya 10. Y-nya berapa? Ada yang bisa jawab Y-nya berapa? X10. Halo? 14. Oh, jago semua langsung. Ini namanya forecasting. Forecasting ya. Ini udah mulai nebak ini forecasting. Jadi misal saya kasih lagi lah. X20, Y-nya berapa? 24. 24. Ini semua forecasting. Dan ini yang dilakukan oleh machine learning, deep learning segala macam seperti ini. Cuman kalau ini kan angka, sekarang coba kita pakai yang bukan angka. Kita main machine learning nih ya. Kita pakai bukan angka. Misal Jokowi bikin statement. Presiden bikin statement. Misalnya suku bunga rendah. Akibatnya sentimen positif. Oke. Misalnya Jokowi bikin statement lagi. Oke. TNI akan jaga Papua. Pusing kepala lu ya. Biasanya keluarnya ini negatif nih. Negatif. Misalnya ada statement lagi dari pemerintah. Misalnya korban, jangan korban lah, jenazah COVID, jangan jenazah kali ya, korban lah, bener lah, korban COVID-19 ada 50% korbannya negatif. Udah mulai bisa nebak kan? Jadi pertama kita kasih training dulu. Kita kasih training dulu ke persamaan ini. Kalau X-nya kayak gini, Y-nya kayak gini. X kayak gini, Y-nya negatif, positif segala macam. Sekarang kita melakukan, tapi AB-nya udah nggak tahu apa ya. Kalau udah kayak gini kan AB-nya udah bukan angka. Gue gak tahu AB-nya kayak gimana. Nah sekarang saya punya ini ya, punya apa sih namanya? Punya berita misalnya. Beritanya gini kira. Ekspor Indonesia turun drastis. Kira-kira positif negatif? Negatif. Langsung bisa ditebak gitu. Ini yang berupa kata-kata. Jadi kita bisa pakai ini buat misalnya buat nganalisa sentimen. Kita bisa pakai ini juga bisa misalnya buat nganalisa hoax. Kita bisa nganalisa spam, berita tidak baik. Jadi bisa. Ilmu yang dipakai cuma ini doang sih sebenarnya.
AX plus B sama dengan Y. Y sama dengan AX plus B. Udah. Cuman nanti kita main di ini tadi. Mainnya di orange. Seperti ini yang kita mainkan. Cuman kita selalu main data. Jadi selalu dalam proses ini ada data, terus ada kayak algoritma buat nganalisa, terus hasil. Ini klasifikasi hasilnya di sini ya, klasifikasi. Jadi ada 3 proses sih, data, sensor dan sebagainya, terus algoritma, terus hasil. Gitu. Cuma datanya tidak berbentuk angka doang, bisa angka, bisa tulisan, bisa gambar, bisa suara, bisa video, bisa macam-macam, nggak ada batasnya. Makanya disebutnya data science. Dan ini berlaku bukan hanya untuk jurusan informatika atau teknik informatika, ini berlaku untuk semua jurusan karena kita semua membutuhkan hal seperti ini. Dan kita bisa enak karena sudah ada software-software seperti Orange, ada Python, ada segala macam. Jadi sarannya sih kalau bisa ilmu ini dimasukin ke semua jurusan yang ada di semua kampus supaya semua jurusan nanti bisa lebih kaya waktu melakukan analisa. Gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya balikin dulu ke background saya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa nanya pakai email atau Twitter. Silahkan ikut kuliah saya free, gratis. Kalau yang di Dharma Jaya, ada di server Dharma Jaya, nggak usah khawatir. Bisa ambil ini. Kalau pengen copy perpustakaan saya, belum kasih lihat perpustakaan gue ya. Ini perpustakaan saya. Ini saya kasih lihat dikit lah. Ini icip-icip aja perpustakaan saya. Ini bisa di copy. Totalnya ada 7 tera sih sebenarnya. Ini buku-bukunya ada manajemen ekonomi, ada Linux, ada segala macam, ada graphic design. Kita lihat masuk manajemen ekonomi. Di sini ada buku-buku tentang accounting, ada decision making strategy, ekonomi, finance segala macam. Kita coba masuk ke ini juga ada buku tentang art segala macam, ada ya, jangan khawatir ya. Bukunya banyak banget. Misalnya masuk sini, langsung banyak banget buku-buku. Kita klik aja sembarangan. Critical thinking apa segala macam ada. Bukunya banyak banget, silahkan di copy, bisa kirim hard disk ke saya. Bayarnya bayar ongkos kirim baliknya aja. Biasanya 20.000 perak kalau di Jakarta. Gitu. Kalau tempat lain mungkin lebih mahal dikit, 30.000 atau berapa. Cuman ngopinya yang lama. Ini saya sedang ngopi orang dari Palangkaraya, ada 4 tera. Ini saya butuh waktu 3 hari buat ngopi. Itu aja. Jadi bukunya free, ilmunya free. Anda bisa ikut di YouTube. Ini rekamannya akan saya masukin YouTube. Silakan Anda ikuti semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Prof atas pencerahannya, menarik sekali nih Prof. Sekarang kita buka sesi tanya jawab, gitu ya. Yang sampai dengan pukul 16. Posisi saya ada di Indonesia Tengah nih sekarang. Jadi kira-kira ada beberapa menit lagi sesi tanya jawab ini, Prof. Begitu. Jadi silahkan rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan ke narasumber kita ini, mohon disebutkan namanya siapa dan dari mana, secara bergantian kita ya. Terima kasih. Silahkan. Halo. Ya. Oke, silakan. Oke. Nama saya Rini dari Aceh. Oh, Ibu Rini Aceh, oke. Oke. Langsung aja ya ke pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Ibu Rini dari universitas mana, Bu? Saya udah kerja. Oh, udah kerja, Bu. Oke, Bu. Silakan, Bu. Tadi kan dijelaskan ya garis besarnya dari data engineering itu adalah forecast dan klasifikasi. Ya. Pertanyaannya, apa yang membedakan data engineering yang kekinian sekarang ini dengan data mining, di mana data mining juga ada klasifikasi dan clustering. Terus ada juga kalau dulu namanya pattern recognition, itu untuk forecasting gitu. Yang membedakan itu dari segi datanya, atau sekarang karena pakai big data, atau dari segi sumber data yang diambil, misalkan dari IoT tadi ya, atau dari bahasa pemrogramannya, misalkan kayak Python atau Orange tool tadi. Oke, ini pertanyaannya susah-susah gampang.
Yang kedua, kalau boleh. Ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, silakan. Ya. Tadi kan contoh di Orange tadi itu udah ada trend set ya dari example yang udah ada di tools Orange itu ya. Kalau kita ingin build data sendiri itu gimana cara mempersiapkan trend setnya, apa random sampel aja atau ada perbandingannya dengan trend set dengan test set yang dipakai ya. Gitu? Ya, oke. Ngerti. Okay. Yang pertanyaan kedua. Ya, saya rasa langsung dijawab satu pertanyaan begitu, Prof. Ya. Oke, Prof, silakan Prof, ada 2 pertanyaan dari Ibu Rini, Prof. Siap. Pertanyaan kedua lebih gampang, saya jawab pertanyaan kedua dulu. Oke, Prof. Curang saya. Gini, kalau mau nyoba jadi Orange sih saya kasih lihat supaya teman-teman yang bukan IT bisa belajar. Tapi kalau Anda IT bisa loncat langsung ke Python atau TensorFlow segala macam nggak masalah sih sebenarnya. Saya berasumsi yang ngelihat video ini bukan IT doang. Ada yang bukan IT, jadi saya kasih lihat yang kayak Orange tadi, gitu ya. Nah, bentuk datanya kalau mau iseng dilihat, datanya itu sebetulnya dia bisa baca file Excel. Bisa baca file Excel. Jadi datanya bisa dari file Excel sih. Nanti ada format datanya kira-kira, ya udah saya kasih lihat sekalian lah, kagok lah. Ya, Prof. Sini aja, Prof. Kasih lihat, masukin ke wiki saya, masukin ke Orange. Oke. Di sini ada data. Di sini ada kalau nggak salah yang ini deh. Nah, formatnya kira-kira, ini kalau bentuknya CSV ya. Formatnya kira-kira kayak gini. Anda bisa milih beberapa format sih. Bisa kayak gini, ada 3 baris di atas ngasih tahu. Ini kayaknya lupa di-share ya desktopnya. Wah, alah ya, sorry. Oke, share desktop lagi. Ya, siap. Kelupaan di-share, sorry. Jadi saya ulang lagi ya, masuk ke wiki saya. Masuk ke wiki, terus masukin ke Orange. Terus di sini data, di sini ada format data. Jadi Anda bisa bikin format datanya kira-kira seperti ini. Mana tadi teh? Oh, salah klik. Yang ini ada data. Nih, bisa kayak gini bentuknya, bisa main kayak gini. 3 line pertama seperti itu, atau bisa main yang mana ya? Bukan yang ini, berarti ada di format data. Ini dia. Harus dibaca sih. Seru nih bacanya. Bisa dibaca sih sebenarnya intinya. Tapi kira-kira kita bisa kasih kode di depannya, di depan kan di paling atas line pertama kan ngasih tahu nama kolomnya apa, misalnya nama apa segala macam. Terus kita tambahin kode nih. Pakai hashtag, kasih kode CMIW apa segala macam. Bentuk datanya apa continuous, discrete, time atau string, bisa dikasih kode-kode. Jadi bentuk datanya kira-kira seperti ini yang dikenal sama Orange. Tapi kalaupun enggak, kita punya file Excel biasa bisa kita masukin. Pertanyaannya, data training sama data tes mau seperti apa? Mau berapa persen buat training, mau berapa persen buat tes? Itu bagian dari proses percobaan. Dunia ini nggak ada yang eksak. Di dunia data science kan kita nggak tahu pasti. Mau 70% training, mau persen tes, mau mana yang itu nggak tahu. Coba aja. Kalau saya sih saya coba semuanya. Nanti kalau saya coba dulu 70%, 30%, 70-30 apa, kita lihat errornya. Nanti kita bisa di sini ada fasilitas buat ngecek error sih sebenarnya. Di Orange itu ada buat ngecek error, kita bisa cek error. Kalau 70-30 hasilnya errornya kayak gimana. Kalau berapa training test hasilnya seperti apa, kita cek semuanya. Dari situ kita nanti putusin, oke, trainingnya kayaknya kayak gini. Tapi pada dasarnya nanti semua data akan kita jadikan data training sih. Karena data yang baru akan kita pakai buat tes. Data training kan buat dapetin model, sebenarnya buat dapetin model aja. Tapi kan kita pengen tahu modelnya seberapa benar sih metode yang kita pakai buat bikin model. Setelah kita tahu metodenya bagus buat bikin model, semua data kita pakai buat model. Jadi nanti 100% kita pakai buat training sih sebenarnya. Tapi kita harus bikin dulu metode buat algoritma yang kita pakai apa. Kita harus ngetes berbagai algoritma learner ini kita pakai, terus kita tes. Yang error yang paling kecil yang mana gitu. Ini kalau diterusin panjang banget. Kebayang ya.
Mungkin nanti ada sih, ntar coba saya cari ya. Ono Center Wiki, masuk ke Orange lagi, Orange masuk ke contoh, mana sih contoh? Ada yang feature, ada yang buat bandingin model sih. Alah, mana ya? Lupa nih. Yang bandingin model. Aduh, harus nyari nih. Ada atau gini aja bentar. Test set. Mas. Waalaikumsalam. Ini di bagian evaluasi, di sini ada test score. Nih kita lihat ke bawah. Nah, di sini nih. Nah, kita bisa bikin program seperti ini kira-kira. Jadi ini datanya, ini intinya data. Terus ini ada berbagai algoritma. Kita cuman kesiniin, nanti kita masukin ke test score ini. Nanti kita dapat di sini nih. Berapa presisi dia dapat. Kalau pakai naive bias sekian precision, classification presisinya sekian, logistic regression kita dapat regresi. Nanti kita bisa tahu oke, sebaiknya cara yang kita pakai yang mana. Ini juga pre-processingnya seperti apa supaya dapat presisi yang paling bagus. Nanti masing-masing algoritma kan ada parameternya, kita bisa atur parameternya, kita bisa lihat presisinya seperti apa. Jadi kita bisa bandingkan di sini, terus kita analisa di sini. Gitu kira-kira. Jadi untuk milih algoritma apa yang dipakai itu simply dari error yang paling kecil, atau kita harus research dulu di tempat yang lain kira-kira apa nih algoritma yang sesuai, karena mungkin belum tentu error yang kecil itu yang sesuai atau gimana. Iya sih. Ya sementara kalau dengan data yang ini sih ini ya bisa precision, bisa AUC ini ya. Tapi saya biasanya precision yang saya pakai sih. Curang, pokoknya yang ada di depan hidung saya aja yang saya pakai dulu dah. Nanti kalau kita mau riset lagi juga nggak masalah. Kita bisa bikin algoritma sendiri, dimasukin segini juga bisa sih sebenarnya. Gitu. Atau kita bisa di agregat. Jadi hasil learner ini dimasukin ke learner yang lain bisa juga. Jadi algoritma dihajar pakai algoritma yang lain. Ntar. Ada nggak ya? Ntar. Bukan dievaluasi. Ini stacking. Stacking optimalisasi, Bro. Iya bisa. Ini tapi dia lebih geblek nih. Stacking yang di sini ini beberapa ini dijadiin satu sama dia si Oon ini. Kalau yang ini stackingnya caranya jadiin satu dia. Jadi beberapa model jadiin satu sama dia, geblek. Jadi kita bisa ngatur juga sih. Ya enak, programnya cuma gini doang sih. Artinya kita nggak perlu punya pengetahuan programming Python sama sekali, nggak perlu sih. Belakangnya ini Python sih sebenarnya. Kira-kira gitu. Jadi kita modelnya bisa kita atur seenak jidat kayak gitu sih. Pertanyaan pertama, bedanya apa data science sama yang sebelumnya? Ada machine learning apa segala macam. Saya nggak bisa jawab juga yang itu ya. Ini minta maaf. Gua kasih lihat inilah contekannya dulu, contekannya ya. Masuk ke data science. Ini mereka juga berantem, jangan khawatir. Jadi bukan si Ono aja. Si Ono jadi bingung sendiri akhirnya. Jadi intinya siapa namanya? Dia ada Peter Naur tahun 60 ada bilang datalogi. Kemudian mulai ada Jeff Wu ini pidatonya bikin data statistik sama dengan data science, kira-kira kayak gitu. Tapi nanti di sini ada berantemnya. Tapi kalau saya ngelihatnya sih istilah nggak penting, yang penting hasilnya kita bisa prediksi sama ini. Kalau yang ini mungkin, kalau ini kita bisa ngelihat ini mungkin model teknik-teknik forecasting yang dipakai sekarang ya. Masalah big data segala macam, syukur kalau ada. Kalau nggak ada ya udah nasib. Tapi tekniknya kira-kira kayak gini. Cuman dengan data yang gede, akhirnya banyaknya kita pakai apa sih namanya? TensorFlow segala macam, neural network. Tapi kalau saya tes beneran, kadang-kadang logistic regression masih lebih bagus daripada neural network. Makanya kadang-kadang saya nggak terlalu pro amat ke neural network juga sih.
Saya lebih ke arah logistic regression apa segala macam. Kadang-kadang hasilnya suka lebih bagus daripada neural network. Jadi gitu. Tapi kalau data gede banget ya udah, kepaksa harus dicoba masing-masing. Jadi jawaban benernya saya nggak tahu, jujurnya. Kalau mau jawaban sederhananya gini, itu semua istilah yang kalau dipakai buat cari kerja ada harganya masing-masing. Kalau kita ngomongnya deep learning, machine learning, itu yang namanya orang bisnis kagak ngerti apaan tuh deep learning, machine learning. Harganya jadi murah. Kalau kita ngomongnya data science, ya keren banget, harganya mahal. Itu masalah persepsi sih, akhirnya kita jualan persepsi aja udah akhirnya sih. Gitu kira-kira. Sorry, yang ini gue nggak bisa jawab yang pertama. Oke. Baik, Prof. Terima Nyerah. kasih, Prof. Bu Rini gimana, Bu? Iya, thank you Pak jawabannya. 50%. Dapat nilai 50%. Baik, rekan-rekan yang lain jika ada yang ingin ditanyakan. Boleh nanya, Pak? Boleh. Boleh, silakan. Namanya dari mana? Oke, saya Faris Rashid dari Nurul Fikri, Pak. Saya mau nanya soal ini, Pak. Di Orange ini apakah bisa custom, Pak, untuk pemrograman datanya itu, Pak? Maksudnya pemrograman datanya maksudnya seperti apa? Maksudnya bisa ini tidak, Pak? Kan ada kayak rumusan saya tersendiri gitu, Pak, untuk data tersebut. Itu bisa di custom nggak di Orange ini? Bisa banget, dalam arti gini ya. Nih saya kasih lihat dah, biar lu pada teler semua. Ini membuat data file dari Python. Udah mulai kayak gini dah lo, mateng dah lo. Hah? Oh iya dong, lupa lagi, kebiasaan. Share video lagi. Oke, sekarang saya balik lagi. Ini Orange di wiki saya nih Orange ya. Masuk ke bagian data, terus di sini ada membuat data file dari Python. Jadi kita bisa custom pakai Python sih. Dikasih tahu caranya sih sebenarnya. Kita bisa juga, coba bentar, sorry, kayak nggak salah dicontoh nih. Nih, sentimen analisis bahasa Indonesia. Orange tidak punya kemampuan melakukan sentimen analisis bahasa Indonesia. Jadi cuma bisa bahasa Inggris doang. Ini dilakukan sama Andri Johandri. Ini Orange, kelihatan nih Orange. Cuman yang dia kerjain rada gila ini. Catatannya saya ambil. Terus dia custom pakai Python, dimasukin, diinjek ke dalam Orange-nya lagi. Jadi ini bisa sampai seperti itu. Jadi jangan khawatir, ya bisa jawabannya. Tapi semuanya pakai Python ya. Jadi bahasa lain tolong dibuang jauh-jauh. Ya, pusing kepala dah. Ini udah mulai perang agama nih. Silakan. Kalau ini C++ nggak bisa juga, Pak? Aduh, ya kalau buat generate data doang sih silahkan buat generate data ya. Generate data, nanti datanya kan berbentuk spreadsheet atau CSV. Terus dibaca sama Orange sih silahkan. Tapi kalau mau dimasukin bagian dari Orange, codingnya Orange, dia pakainya Python. Oh, Python. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, kira-kira sudah menerima ya, sudah memahami Ya. Jawaban dari Pak Ono ya. Yang susah Aceh. Baik, rekan-rekan sekalian, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada waktu nih kita, 2 jam lagi nih kayaknya nih, Prof. Halo, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, dari mana? Oke. Izin Pak Ono nanya. Saya Eka dari Tangerang, Pak. Oh, dekat. Mas Eka dari Tangerang, oke. Oke, ya. Saya masih ingat ketemu Pak Ono itu waktu acara ACV di Bali, Pak. Walah, udah lama. Oke, Pak Ono, saya mau nanya nih, Pak. Ini kan bisa tadi kan untuk mining datanya kan sumbernya sudah ada di storage ya. Iya, buat contoh. Gimana kalau datanya bisa kah dari dari server kah atau dari website kah gitu, itu mungkin kan nggak Orange itu, Pak? Atau emang kita harus unduh dulu storage baru emang kita mainkan di Orange? Orange fokusnya oke. Ya, sorry. Saya share lagi ya. Oke, share layar gue lagi. Oke, sekarang saya akan masuk. Ya, sebagian data tidak harus ada di server, sebagian data bisa langsung dari internet.
Coba kita masuk ke data. Jadi kalau data yang ini kayak kita file itu berarti ada di storage kita ya. Misalnya CSV storage kita. Dataset adalah contoh data yang ada di Orange. Sekarang kita masuk ke misalnya text mining. Mana text mining? Ini text mining. Nah, text mining, ini ada Twitter, ada Wikipedia, ada PubMed itu publikasi medical, ada The Guardian, ada New York Times. Ini semua langsung ngomong ke internet langsung sama dia. Oke, contoh Wikipedia. Ini saya buang dulu semua ya. Oke, saya contohin langsung nih ya. Ini Wikipedia. Ini Wikipedia. Saya akan masukin COVID-19. Lagi laku keras. Bahasanya mau bahasa Indonesia misalnya. Ada nggak ya di sini? Gue kagak tahu. Saya nggak tahu nih ya. Saya nggak perlu URL. Saya coba search. Ada berapa artikel tentang COVID? 3 artikel, 4 artikel. Jadi ini langsung dia bisa ngambil data dari luar. Oke. Bentuknya langsung ada berapa artikel tadi dapat. Nah, sekarang saya akan proses. Ini sekalian saya kasih lihat prosesnya. Ini proses blow on aja yang saya kerjain. Saya akan melakukan pre-processing. Saya akan buang, saya bikin lowercase, stop words bahasa Indonesia, saya buang titik koma apa segala macam saya buang. Oke. Stop words-nya saya buang juga. Sekarang udah gitu saya akan langsung word cloud. Jadi berita-berita tentang COVID-19 itu keyword apa kata-kata apa yang keluar? Alah, progress. Iya. Oke. Udah. Indonesia negara COVID. TVRI gede banget ya. Tiongkok biang keroknya keluar. Langsung. Kira-kira jadi kayak gitu. Kita bisa langsung, dan dia bentuknya penyakit nasional. Gitu. Tahun 2020 kelihatan semua. Kira-kira itu. Ini Twitternya masuk ke akunnya Pak Ono kan? Bukan, ini tadi Wikipedia yang saya ambil, bukan Twitter, Wikipedia. Oh, Wikipedia, sorry. Wikipedia Pak Ono atau Wikipedia atau gimana ya? Kagak tahu, Wikipedia aja. Wikipedia. Ya, Wikipedia Indonesia, sorry. Wikipedia kan banyak pilihannya Indonesia. Kalau mau Twitter juga bisa diganti aja, ini saya buang. Remove. Kalau misal internet yang bukan di menu ini Pak, jadi misal apa ya, misalnya apa aja Pak? Internet apa lah ya, di Ya. situs apa gitu. Ya udah kepaksa kita ambil teksnya, nanti teksnya dimasukin ke file Excel, Excelnya dibaca, jadi file Excel yang dibaca. Ini kita biasanya pakai Textable yang ini, jadi bisa baca text file. Ini ada baca text file, dia bisa baca text file. Atau bisa berbentuk jadi korpus, kalau korpus bentuknya Excel. Korpus yang ini nih, text mining ada korpus. Ini atas, bentar. Ini dia, korpus. Kalau korpus itu file Excel bentuknya. Jadi teksnya dimasukin ke file Excel atau CSV. Kita bikin bentuk CSV atau bentuk file teks biasa. Kalau teks satu teks ya. Kalau korpus dia bisa melakukan klasifikasi. Kita bisa melakukan supervised learning. Kalau teks ini tuh positif, teks ini negatif. Ini kita mainnya korpus kalau main kayak gituan. Kalau mau teks aja kita bisa baca teks file doang. Jadi bisa dua pilihan sih. Mau teks file atau mau korpus, bisa. Dua-duanya bisa. Jadi memungkinkan kalau misalnya kita pengen analisa di websitenya kantor kita gitu, website bisa. Kantor kita gitu, kita pengen lihat trennya. Iya, cuman kita harus bikin program kecil buat crawling ya, buat nge-download teksnya kita bikin program kecil. Atau cari aja di GitHub lah, misalnya GitHub. Cari di GitHub. Itu prinsipnya kita harus crawling websitenya kita juga Pak ya? Iya. Bisa. Enggak, si Orange tidak sampai kayak gituan. Dia fokusnya lebih ke analisa datanya, bukan buat ngambil datanya, enggak. Gitu. Beres ya? Oke, Pak. Sip. Thanks, Pak. Sama-sama. Mas Eka, terima kasih Iya, ya. Pak. Oke. Baik, rekan-rekan berikutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya semangat Prof kalau lihat dari chattingnya tuh tambah 1 jam, tambah 2 jam gitu Prof. Oh, apaan? Gue baca chattingan nih gue sekarang. Di atas-atasnya tuh tambah 1 jam, tambah 2 jam. Oke, silakan teman-teman yang lain. Dari Makassar mungkin ada. Dari Aceh udah, Tangerang udah. Sudah ada. Tangerang sudah, Makassar, perwakilan Makassar. Makassar moderator. Moderator Mangkuta ya? Iya Prof, dari ibu kota Prof sekarang Prof. Oh, ibu kotanya di sini. Ibu kota udah.
Oh, ibu kota. Kotanya apa? Waduh, hebat ya di ibu Ih, kota. Waduh, keren. Gue orang kampung nih gue. halo Prof, Ya, bisa Eh, coba yang PubMed tadi Prof, yang mengenai COVID. Tadi kan COVID dari Wikipedia bikin dia. tuh, yang PubMed tuh untuk orang kesehatan tuh. Oh, Bisa oke. diulangi lagi Prof? Oke. Saya nggak pernah Bu, pakai dari mana Bu? Maaf Bu. Ibu R apa tadi? PubMed, kesehatan. Waduh, saya harus masukin email. Saya jujur belum pernah pakai PubMed ini ya. Iya, belum Saya belum pernah belum pakai di-share. PubMed. Cara Share file. query-nya tadi COVID ya. Share COVID-19. screen-nya Prof. Oh, belum di share screen. Aduh, kelupaan. Iya. Oke. Oke, saya ulang lagi prosesnya. Ini saya buang. Ini saya nggak pakai. Jadi saya punya pre-proses sama, cuman ini kayaknya bukan bahasa Indonesia. Jadi ini stopword-nya harus bahasa Inggris. Mana English? Oke. Oke, dah. Sekarang PubMed. Retrieve 1000, jangan 1000 ah, kelamaan. Misalnya 10 aja ya, biar cepet. Kalau nggak lama nih gua nggak downloadnya. Oke, dari tanggalnya dari tahun 18 ini, jangan 18 lah, dari tahun 2020 Januari. Janganlah tahun 2000 aja ya. 20 tahun. 10. Maret Prof. 2010 lah. Nawar. Author nggak penting, yang penting ada COVID-19. Find records. Kagak keluar. Gimana caranya? Retrieve record ya. Oh, dia retrieve. 10% complete. 10 record dari 1.500 record yang diambil. Mau dinaikin? Oke, 100 record ya. Dia ngambil 100 record dari 1.500. Oke, dia ngambil 100 record. Sekarang kita lempar ke sini. Sekarang dia proses sudah. Nih keluar. Oh, yang keren nama orang justru. Michael Zhang Wang Liu Ji, apa, gua kagak ngerti ini siapa. Saya bukan orang kedokteran, jadi saya nggak ngerti yang saya baca ini apa. Tapi isinya Itu nama orang. penulis. Oh, itu Ya, penulis artikel di jurnalnya Prof. Oh gitu. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya bagian ini saya blow on banget Bu. Iya, terima kasih Prof. Kira-kira gitu. Tapi kalau mau gombal, author nggak usah kita masukin ya. Saya pengen dapat abstraknya terutama. Iya. Ini URL nggak dimasukin, saya coba lihat abstrak ya. Retrieve record. Oke, sekarang ini abstrak yang ada di Lasa. Jadi kayak gini nih bentuknya kalau abstrak saja. Jadi ternyata ini masalah Betul, kontennya ya. Iya, kontennya Konten COVID. ya, Wuhan clinical patient. Ibu yang lebih ngerti daripada saya nih kelihatannya. Bagian ini saya blow on. Kalau tadi banyaknya author. Ya, kira-kira gitu ya Bu ya. Tapi analisa bisa macam-macam, dari sini bisa macam-macam. Dia bisa analisa, kalau kita punya gambar virusnya segala macam, kita Iya, punya fasilitas buat analisa gambar sih sebenarnya di sini. betul. Buat klasifikasi gambarnya ada di sini nanti. Mana tadi image analytic. Dia kita bisa klasifikasi gambar dari sini juga. Tapi kita butuh gambar virusnya. Gitu, Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Sama-sama, Bu. Ya, Bapak moderator. Bu R Tati ya. Iya. Ada rekan lain? Mungkin saya harus tambahin dikit. Ini si Orange tadi itu yang bikin orang-orang biomedical. Jadi emang orang kedokteran yang bikin. Jadi bukan orang IT, bukan orang komputer yang bikin. Makanya dia sangat kental banget urusan kedokteran sih sebenarnya, si Orange tadi. Itu. Contoh-contohnya banyak kedokteran sih kalau mau kita lihat. Cuman saya nggak berani masuk ke contoh ini, soalnya saya kalau masuk situ saya nggak ngerti yang saya omongin apaan. Jadi saya nggak berani dari tadi. Sebenarnya contohnya banyaknya kedokteran sih. Gitu. Silakan. Izin bertanya. Ya, Baik, Sekar. Mas Saiful. Ya, selamat Ya, siang menuju sore Prof. Ya. Mas Saiful. Prof. Ya, betul. Silakan Pak Saiful, dari mana Pak? Dari Tasikmalaya. Wih, Titasik. Di Tasik. Betul Prof. Oh, Tasik. Ya, mangga silakan. Halo. Ya, silakan.
Biasa kan kita biasa pakai instrumen ya, misalnya konsentrasi obat dibandingkan dengan katakanlah yang paling mudah absorban gitu ya, serapan. Ada alatnya itu, ada datanya. Ya. Apakah memungkinkan tidak kita memprediksi di luar maksudnya pengaruh di luar konsentrasi terhadap serapan itu, bisa diprediksi nggak? Seru. Ini yang gua ngeri, pertanyaan kayak gini gua ngeri. Terima kasih, Bro. Oke. Aduh, ada. Oke. Pada dasarnya prinsip dasarnya dulu. Prinsip dasarnya si Orange atau data science itu tidak peduli berapa variabel yang dianalisa untuk mendapatkan sebuah klasifikasi. Jadi kalau tadi kan saya cuman kata ini positif, kata ini negatif. Itu kan cuman satu variabel. Nanti kita bikin klasifikasi negatif positif. Tapi pada dasarnya dia bisa banyak sekali variabelnya, bisa banyak, multivariabel. Jadi tadi apa sih absorban, tengah arti orang ngomong naon. Parah gua. Jadi tadi kan ada banyak variabel tuh. Variabelnya semua bisa dimasukin. Bentar, sekarang yang jadi masalah buat saya adalah ngasih contohnya. Bentar. Share ini ya. Share ini ya. Kebiasaan lupa. Jadi tadi ada absorban, ada apa segala macam, semuanya bisa jadi satu. Mungkin. Bentar. Saya lagi coba saya masukin Orange Heart Disease. Disease nulisnya gimana ya? Ini dia. Orange Heart Disease. Oke. Orange Data Mining. Orange Data Mining Heart Disease. Prediction Orange Data Mining buat prediksi heart disease. Oke. Bentar. Nah, ini dia datanya macam-macam. Tadi kan ada absorban, ini datanya bisa macam-macam ya. Ini umur, gender laki perempuan, ini chest pain, tengah arti orang naon ya betul. Ini res SBP, tengah arti apa ini. Pokoknya ada data ini nanti dia bisa prediksi kalau umurnya sekian, ini sekian, kemungkinan dia bakal sakit apa? Sakit atau enggak? Ini 1-0 doang ya, sakit atau enggak sakit gitu. Jadi datanya bisa banyak sekali. Data heart disease tadi itu ada di sini kalau nggak salah dataset. Coba saya lihat dataset. Nah, ini kelihatan ada breast cancer, ada smoking effect, ada bone marrow, ada ini semua kebanyakan kedokteran semua sih. Dan saya kalau disuruh ngomong kagak ngerti. Cuman karena banyak orang dari kedokteran nih kayaknya di forum ini, saya klik sembarangan aja ya. Ini breast cancer nih ya, saya ambil datanya. Ini breast cancer. Saya coba lihat datanya. Nah, ini udah saya nggak bisa ngomong ini apaan, saya nggak tahu ini yang saya lihat di depan saya apa, kagak ngerti saya. Jadi mereka bisa sampai datanya banyak kayak gini, ada ABCB 10, ABCB 11, ABCB 4, tengah arti orang naon ieu teh. Pokoknya fitur Bandung. ya, fiturnya banyak banget, terus dia bisa klasifikasi dari fitur yang banyak sekali. Jadi kita bisa lihat fiturnya ada 9.485 fitur. Dia ada 24 instance dan dia bisa klasifikasi dari situ. Disease state ada decota cell, nggak ngerti dah. Itu kalau yang heart disease. Kita ambil yang lain data, ini jangan dibuang. Kita ambil data yang lain ya. Ini smoking effect on B lymphocytes. Serem dah pokoknya, nggak ngerti saya. Nah, ATF3, PIK3CG, CIITA, MDK, naon apa kagak tahu, stresnya kontrol, nggak ngerti dah gue. Jadi data ini banyak banget, kita bisa belajar dari sini, gitu. Mudah-mudahan saya nggak bikin pusing, saya udah pusing soalnya. Jadi kalau udah masuk kedokteran saya pasti kalah, soalnya yang bikin Orange orang kedokteran, gitu. Beres. Oke, terima kasih Prof. Sama-sama. Sorry, saya bagian itu puyeng. Ini kayaknya orang-orang kedokteran kimia jago-jago di bagian ini. Gue langsung blow on. Baik, rekan-rekan lain ada yang ditanyakan?
udah ada yang ngerekam Prof, kelihatannya Prof. Oh, bagus. Ini juga direkam terus, jangan khawatir. Perwakilan Makassar, Pak Husen, ada? Wah, ini ada Ibu. Ibu silakan nanya, Bu. Bu Saraswati. Wah, Husen. Pak Husen Aziz. Pak Husen Aziz. Pak Husen Aziz? Pak Husen Aziz. Ya. Ya, silakan. Jadi kalau yang sedikit mau tanya sih, mungkin mau tanya dulu kalau apakah punya data atau meminta data kalau misalnya punya data-data yang kira-kira bisa dikelola bersama gitu, penelitian. Wow. Saya nggak punya data, tapi kira-kira gini lah. Data nggak punya, cuman kalau mau belajar ada caranya dataset, repo. Prof, share lagi, Prof. Wah iya, aduh kelupaan. Untung diingetin dulu moderator. Oke. Kok jadi masuk ke YouTube sih? Oke. Saya biasanya dataset repository. Ini repository tempat orang-orang naruh data gede-gede. Dan ini kita bisa pakai buat belajar, analisa macam-macam. Ini data-datanya, ini UC ya, ML. Satu lagi yang, jadi ini datanya banyak banget, bisa belajar, kita bisa belajar banyak dari sini, kita bisa ambil data-datanya, kita bisa belajar dari sini. Satu lagi yang juga keren juga, Kaggle. Kaggle. Udah kalau tukang machine learning pada tahu semua nih. Jadi ini datasetnya banyak banget. Ini ada, oh sorry, balik dulu. Ini kelihatan dia lagi fokus ke COVID-19, dia share datasetnya COVID-19, jadi kita bisa mulai melakukan analisa tentang COVID-19 dari data yang ada, yang dia share data tadi. Kalau mau belajar datasetnya juga banyak, sama kayak tadi UCML, banyak banget sih datasetnya. Jadi kalau dataset sendiri saya nggak punya, saya biasanya ngambil dari yang ada aja, kita main di situ. Kalau dataset yang saya kumpulin lebih banyak ke arah IT security jaringan. Nggak yakin Anda semua tertarik bidang kayak gitu. Beda soalnya, beda makhluk. Ya. Kalau Pak Husen ini rencananya dia mau studi S3 di bidang jaringan, Prof. Memang, Prof. Jaringan mau urusan security. Iya, kayaknya begitu, Prof. Ya boleh aja. Ya, yang ada paling yang kemarin sempat saya kumpulin buat spam sih. Spam ini spam atau bukan spam. Tapi itu data kayak gitu udah mulai banyak sih. Jadi nggak usah minta saya juga ada sih sebenarnya. Gitu. Halo. Ya, Mbak Suci. Sore. Ya, selamat sore. Pak mau tanya. Kalau Suci, kita ya dari Jogja, Pak. Oh, gitu. Silakan. Ya. Oh, bisa. Teman saya orang Bandung. Ya. Mata. Terperangkap di Jogja, nggak bisa kabur. Ya. Enggak, orang Jogja sih. Orang Jogja. Kecil di Bandung. Oh, siap. Maksudnya gini, kita kan punya, kebetulan saya dari sosial latar belakang tuh. Iya. Kita punya bantuan pangan non tunai, bantuan buat masyarakat miskin. Iya. Nah, kita ingin tahu prediksi bagaimana mengetahui bahwa dia tuh ini nggak sesuai nggak bantuan yang diberikan, apakah berpengaruh ke peningkatan kesejahteraan mereka dengan bantuan itu gimana tuh caranya? Keren. Dengan data sekitar 2,7 juta, sekarang ditingkatkan jadi 12,4 juta KPM, keluarga penerima manfaatnya. Itu. Nah, kalau pakai itu bisa nggak? Sorry bentar. 2, sekian juta teh rupiah atau orang sih? Enggak, orangnya. Oh, orang. Jadi, nah masalahnya gini, sekarang kan asalnya 110.000 ya Pak. Ya. Pak, halo. Ya Bu. Ya, oke Bu, silakan. Asalnya kan 110.000. 110.000 teh apa? Per bulan. Oh, rupiah. Oh, Iya. rupiahnya. Kebanyakan angka gue pusing. Ya. Terus sekarang rencana tuh mau 200.000 per bulan. Nah, akan bisa prediksi dia kan pastinya bakalan ini dong, lebih sejahtera dong, tapi belum tentu juga karena itu belum sasarannya belum semuanya tepat gitu.
Nah itu bisa nggak kira-kira prediksinya seperti apa gitu? Harus. Jadi logika berpikirnya dulu, Bu. Jadi kira-kira semua proses itu butuh sensor. Jadi kita harus dapetin data-data dari lapangan tadi, terus kita masukin ke model, terus baru kita bisa prediksi. Model tuh A dan B-nya dapat, kemudian kita prediksi. Nah, yang masalah paling besar yang akan saya lihat langsung nih, sensornya. Biasanya sensornya. Sensor adalah kita harus bisa nyatet. Misal, oke, Anda saya kasih 110.000 per bulan. Dicatat nih, pengeluarannya berapa. Terus spendingnya berapa ya. Terus pemasukannya berapa. Spendingnya buat apa aja sih. Nanti kan kita dari apa aja kita bisa klasifikasi. Ada yang produktif, ada yang tidak produktif segala macam. Jadi yang masalah paling besar di sini bukan buat prediksinya sih sebenarnya. Jadi 90% urusan kita bukan prediksi. Bukan klasifikasi. 90% urusan kita adalah ngumpulin data. Itu yang bikin kita mati, ngumpulin data. Udah ngumpulin data, kita datanya dibikin tabel kan, tabel-tabel segala macam. Mampus lu 2 juta orang, mati lu ngumpulin datanya, asli. Nggak usah jauh-jauh dulu lah. Kita kasih 110.000 sebulan nih ya. Dipakai buat apa? Gitu ya. Berapa persen buat kebutuhan sehari-hari, berapa persen buat makan, berapa persen buat apa. Itu kan mampus juga buat ngumpulin data itu aja. Jadi kalau saran saya sih, seadanya data dulu apa, diambil seadanya data, nggak usah 2,5 jutanya, kan kita bikin model ya. Kalau bisa 2,5 juta ya syukur, kalau enggak ya sebagian aja. Nah, kemudian dari model yang jadi parameter kita kan adalah parameternya nanti adalah pemberian dananya tadi ya, 110. Nah, nanti dari model yang kita dapat, nanti objektifnya buat prediksi ini ya. Tadi Ibu kan pengennya tambah sejahtera atau gimana ya, pendapatan dia akan naik apa enggak. Jadi yang why-nya adalah income atau apa, nggak tahu tuh istilahnya orang ini apa ya, income kali ya, apa peningkatan kesejahteraan. Nah itu parameternya apa ya? Kalau angka bentuknya apa? Peningkatan kesejahteraan dalam bentuk angka apa itu? Ya pokoknya ada sesuatu yang keluar angkanya gitu ya. Ya pokoknya sesuatu namanya apa gue kagak tahu deh ya. Jadi dari data-data itu nanti parameter X-nya adalah duit. Parameternya banyak banget. Ada duit, ada spending, apa segala macam, parameternya banyak. Nah, nanti waktu kita prediksi, kita masukin X-nya, X duitnya sekian. Hasilnya kayak gimana Y-nya gitu. Tapi semuanya jadi parameter X gitu. Oke. Ya, terima kasih Prof. Iya, semoga nggak pusing. Oke, thank you. Cuman kalau ada apa-apa bisa kirim email ke saya. Tadi emailnya udah ditulis, jadi kalau ada apa-apa bisa kirim email, bisa diskusi pakai email, pakai Twitter. Lebih suka pakai Twitter sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Ya nanti saya kalau ini saya tanya lagi deh banyak. Siap. Sekali ini buat evaluasi. Monef ya, buat Monef ya kebayang sih. Betul. Apalagi satu republik, pusing kepala lah satu republik. Gitu. Cuman kalau Ibu berhasil ini jadi menarik sekali karena satu republik ini butuh yang seperti itu sih sebenarnya buat keputusan para pengambil kebijakan butuh angka-angka seperti itu. Nggak bisa kita ngarang kan? Iya sangat nggak bisa sekali. Padahal kita juga bisa pakai ya itu. Ya. Oke. Pak Moderator silakan. Baik, Bu Suci, dikonsultankan mungkin ya Prof ya, kira-kira begitu. Ya, sekalian jadi konsultan saya kali nanti. Nah, tuh saya tanya. Saya kasih ilmunya aja dah. Kalau saya jadi guru, saya kasih ilmunya aja dah. Oke, kasih. Baik Bu Suci, terima kasih Bu. Ya, nanti untuk komunikasi lebih lanjutnya silakan Bu Suci. Rekan-rekan yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Sore. Selamat sore Pak. Ini Darman dari Pak Darman Pak. Dari mana Pak? Pekanbaru. Oh Pekanbaru, baik. Ya. Sulawesi kagak ada. Oh satu tadi ada. Silakan Pak. Ada Prof ya. Kebetulan kan saya udah lama nih Prof nggak belajar data mining. Dulu pernah waktu S2 belajar data mining. Ya. Sekarang mau mendalami
lagi nih Prof, data mining nih, ilmu data miningnya. Yang mau saya tanyakan Prof, tadi kan yang Prof materinya itu aplikasinya Orange. menggunakan Orange Prof ya. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan Prof, bedanya sama WK sama Rapid Miner tuh itu mungkin penjelasannya Prof, perbedaannya. Kemudian untuk menentukan algoritma nih, kan kalau data mining ini algoritma kan ada beberapa Prof ya. Ya. Nah, ini kadang saya agak bingung untuk menentukan algoritma apa data yang kita punya gitu Prof. Menentukan algoritma ya Prof. Mungkin itu saja Prof yang saya tanyakan. Terima kasih Prof. Oh oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pusing-pusing dah. Prof, silakan Prof. Ini saya harus jujur dulu ya. Saya harus jujur dulu ke Anda semua. Saya ini belajar ini semua sendiri. Kalau lu masih enak ada dosennya pada buat belajar. Lah saya belajar sama siapa? Nanya sama tembok. Parah banget sih Ono, kasihan banget sih sebenarnya. Oke. Kalau saya jujur dulu, saya ini nggak pakai Windows. Saya tidak pakai Windows, saya makainya open source, saya makainya Linux banget. Orange ini free dan open source, makanya saya tidak pakai Rapid Miner. Rapid Miner tuh di Windows, gitu. Tapi kira-kira secara prinsip nggak beda jauh sih antara dua itu, kira-kira gitu. Kalau saya ngobrol sama teman-teman yang lain, kok kayak Rapid Miner? Iya emang mirip Rapid Miner, cuman yang itu bayar, yang ini gratis, yang ini open source, ini free, kira-kira kayak gitu. Jadi secara prinsip mungkin nggak beda jauh satu sama lain. Terus model ada banyak sekali model, di sini ada beberapa model. Tapi secara umum modelnya terbagi dua gede sih modelnya. Yang satu buat supervised learning, satu lagi unsupervised learning, kira-kira gitu. Yang satu buat klasifikasi, satu buat kategori, kira-kira kayak gitu. Supervised learning, ngerti ya supervised learning, unsupervised learning ya? Kalau supervised learning kita kasih tahu ini kategorinya ini kategorinya ini kategorinya ini. Waktu training kita kasih tahu kalau ini sakit, ini sehat, ini sakit, ini sehat, ini supervised. Kalau unsupervised kita kasih data. Udah gitu si model ini, learner ini, algoritma ini yang nyari sendiri. Oh kayak ini ada kelompok yang sakit, ini ada yang kelompok yang sehat. Dia cuma bilang ada kelompok 1, kelompok 2. Kira-kira gitu kalau supervised, unsupervised. Gitu. Nanti kelihatan unsupervised yang di sini kebanyakan. Di sini makanya klasifikasi, semua main klasifikasi. Kalau yang di atas sini model ini kebanyakan supervised learning. Share lagi Prof. Walah, lupa lagi, diulang lagi. Halah, lupa. Aduh, gue udah ngomong kayak orang gila. Lupa lagi. Oke. Jadi saya coba ini lagi ya. Jadi secara umum ada dua gerombolan data. Satu data itu sudah kita kasih label. Ini sehat, ini sakit, ini tadi kalau ada data orang miskin ini yang baik, ini yang bisa produktif, yang ini kagak produktif, kira-kira kayak gitu. Kita udah kasih label duluan. Itu supervised learning. Kalau unsupervised learning kita punya data nggak punya label apa, datanya kosong ngeblank. Jadi di makhluk Orange ini ada kebagi dua juga. Yang ada menu model ini biasanya dipakainya buat supervised learning. Kemudian yang di sini yang unsupervised ini yang buat klasifikasi biasanya. Kita bikin apa clustering. Dia bukan klasifikasi, bikin cluster, ini biasanya buat unsupervised. Jadi tanpa kita kasih tahu, dia akan membuat kelompok-kelompok sendiri. Ini ada kelompok 1, 2, 3. Kelompoknya kayak gini. Ini bisa dibuat macam-macam sih nantinya. Jadi kira-kira kalau dari si model kayak gini. Sekarang pertanyaannya model mana yang bagus, yang bisa dipakai, saya akan coba semua. Orang gratis aja, pakai aja semua. Nanti biasanya saya akan ngetesnya pakai yang ini nih, biasanya evaluasi ini. Jadi misalnya, ini saya coba ya langsung ya. Oke, saya punya data. Saya punya data misalnya, saya geret. Oke, ini saya punya iris. Ini contoh supervise. Jadi ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Ini klasifikasinya, kategorinya. Oke, jadi ini ada fiturnya kayak gini. Dia klasifikasinya apa? Kalau mau ngelihat datanya, cuma berbentuk angka doang. Kita kasih lihat data.
Ini datanya cuma kayak gini aja, angka, terus ini klasifikasinya. Klasifikasinya berbentuk kata-kata ya. Kata-kata kayak gini, terus angka seperti ini. Oke, udah. Ini kebetulan berbentuk ini. Nah, sekarang kita bisa kayak gini nih sebenarnya. Model. Evaluasi dulu. Saya akan ngambil ini, evaluasi. Ini saya lempar ke sini, jegrek. Nah, sekarang kita masukin programnya apa aja, model apa yang mau kita tes. Misalnya kita akan pakai logistic regression, kita akan pakai naive bias, kita pakai SVM, udah pakai 3 dulu biar nggak terlalu lama. Ini klek, cekrek, oke. Langsung kita klik, kita langsung dapat mana yang paling presisi. Kita bisa lihat langsung bahwa SVM lebih presisi daripada yang lain. Gitu. Langsung beres. Kalau mau tambahin lagi aja. Mau pakai random forest, pakai tree, mampus dah lo. Gitu aja, cuman gini doang ini. Algoritma cuman gini aja sekarang, udah. Kita langsung ngelihat bahwa yang paling bagus masih SVM. Gitu. Ya belum tentu loh. Tergantung parameter nanti. jangan pernah berasumsi kita pakai SVM doang, jangan. Dalam waktu pemodelan kita selalu cobain sebuah algoritma, kita cobain satu-satu. Ini masing-masing ada parameternya, dalam sini ada parameternya, mau berapa trees, mau apa, ini bisa dirubah-rubah parameternya, parameter yang mana yang paling menghasilkan ini paling bagus, presisi yang paling bagus gitu kira-kira. Iya, mudah-mudahan nggak bikin pusing. Kalau ini gue masih kelihatannya agak pinter. Tadi waktu bagian urusan kedokteran langsung si Ono nyerah. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Darman. Pak Darman. Oke, pesan dari panitia 1 atau 2 pertanyaan lagi nih, Prof. Ya, siap. Setelah itu kita akhiri. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Selamat sore, Prof. Selamat sore. Selamat sore. Saya Fahrul, Prof. Fahrul. Dari Malang. Oh, Malang. Silakan. Fahrul Kurniawan, Malang ya? Moderator. Ya, silakan. Ya, Prof. Ini kebetulan saya ini lagi nyoba atau lagi berapa kali nyoba rapid miner itu kok kayaknya nggak memuaskan. Gitu. Saya lihat orang ini nanti, waduh, ini lumayan. Nah, ini kebetulan saya lagi fokus ke data corona. Oh, coronavirus yang ini. Nah, coronavirus itu saya lagi bikin bilik disinfektan. Nah, di situ saya ingin ngambil data sebanyak-banyaknya orang yang masuk disinfektan, kemudian saya ingin polakan atau modelkan untuk sebaran. Jadi kalau orang masuk di bilik itu, saya ukur suhunya, kemudian dia akan kemana ini, misalkan kalau untuk memodelkan data-data seperti itu, Prof, misalkan lebih banyak ke GIS-nya ya. Ini sebarannya seberapa jauh? Nggak tahu berapa milimeter atau berapa kilometer sebaran. Kalau kilometer GIS. Iya, misalkan biliknya ada 5 ini di sebuah distrik gitu kan. Oke. Nah, ini orang kan bisa kita record dari masing-masing itu ketika dia masuk. Cuma nanti kita ingin data sebarannya itu ingin kita modelkan di seperti posisi gitu. Iya, kebayang sih. Masuk. Nah, itu kira-kira kalau di orange gimana, Bro? udah sampai limitnya orange itu. Orange saya belum pernah pakai buat GIS. Data orange yang saya ini aja share nggak ya? Coba share aja dah. Jangan lupa lagi, Bro. Jujur orange itu kemampuan buat ngolah data koordinat nggak bagus sih sebenarnya. Saya belum pernah pakai serius. Dia punya data koordinatnya cuma buat ini doang sih. Ini data mining, mana text mining. Ini Twitter. Twitter sebenarnya data Twitter ini punya data ini dia. Punya outputnya salah satunya adalah koordinat sih sebenarnya. Alah,
Saya harus masukin API key. Pakai EPA ya, Prof. Ya? Iya. Oke, jadi Twitter salah satu keluarannya koordinat. Jadi dia di sini ada geomap, dia bisa ngeluarin koordinatnya. Tapi cuma buat Twitter doang, yang lain nggak ada. Jadi kalau kita pakai Orange itu mabok, nggak bisa. Jadi yang ini nggak bisa, terbatas, nggak mampu. Kepaksa harus bikin pakai yang lain, pakai Python atau TensorFlow. Tapi TensorFlow Python juga seru nih urusan koordinat GIS, nggak tahu, saya nggak ahli-ahli banget kalau udah masuk situ. Rada nyerah. yang saya tahu mainan itu kemarin Andri Johandi. Saya share aja ya. Saya share lagi dah. Andri Johandi. Coba ngomong sama makhluk ini. Ini orangnya, Andri Johandi. Dia posisinya di Pemalang, bukan di Jakarta, bukan di Bandung. Dia Pemalang, dia orang Bogor sih sebenarnya. Tapi dia jago, lumayan jago. Dan dia main di Orange, dia main di GIS, mainnya lumayan gila-gilaan. Tapi kalau udah pertanyaan seperti Anda tadi, kemungkinan solusi dia akan pakai Python sih, nggak akan pakai Orange. Karena Orange terbatas kemampuannya, kira-kira gitu. Baik. Ya, Prof. Lumayan, Prof. Ini Prof, si Pak Harul ini nanti dicari tuh Prof, yang namanya Pak Andri itu, ntar didatangin Prof dari Malang ke Pak Harul. Nggak apa-apa, datengin aja, bagus kok. Orangnya baik kok, gitu. Iya. Sorry. Sebelumnya kalau udah berhasil Pak Harul, kita publikasi bareng lagi ya. Oh, siap. Oh gitu perjanjiannya ya. Ini kebetulan Prof, saya lagi sibuk bikin bilik ini, banyak rumah sakit yang butuh kan. Cuma ini saya ingin memodelkan ini, kalau saya memodelkan peluang sebaran corona itu, kalau misalkan sudah dikasih tanda-tanda orang corona, misalnya tubuhnya panasnya sekian. Nah, ini untuk kemudian merekod data seperti itu kan nggak mudah juga. Makanya kemarin saya bikin semacam IoT untuk bilik, itu saya rekam semua, saya tembak semua suhu yang orang-orang yang masuk ke dalam bilik itu. Tapi juga nggak mudah, Prof. Kondisi seperti ini ternyata nggak menarik sih untuk dimodelkan di Orange itu. Kalau Orange saya udah nyerah duluan. Ini kayaknya Orange nggak akan sanggup sampai level itu kayaknya. Orange saya sendiri nggak sanggup. Cuman saya baca-baca di artikel ya, bentuknya bukan paper jurnal, bukan, bentuknya artikel. Di Cina yang dilakukan adalah dia, kan di Cina tuh CCTV-nya banyak. CCTV Indonesia pun ketarik sama Huawei ke Cina. Jadi pakai CCTV dia bisa ngelihat. Sebagian dari CCTV punya kemampuan infrared. Jadi dia bisa agak ngukur, infrared kan bisa ngukur panas ya. Jadi dia bisa agak ada beberapa CCTV sih itu, Bro. Ya, jadi ada beberapa CCTV yang bisa sampai ngukur panas, suhu panas, panas badan bisa diukur pakai CCTV. Jadi satu dari CCTV dia dapat. Terus CCTV itu kan berbentuk video, berbentuk gambar muka orang, dia masukin ke pengenalan muka, face recognition, oke. Face recognition dapat mukanya orang itu, di mapping lagi ke nama orang tadi, terus di mapping lagi karena Cina itu negara komunis, semua orang nomor teleponnya terdaftar, dia punya datanya, orang ini nomor teleponnya yang mana, kemudian dari data telepon yang mana di tracking sama operator. Jadi dia gabungin semuanya dari CCTV, face recognition kenanya ke KTP, KTP kenanya ke operator, ke seluler, kena dia bergerak kemana, dapat semua, dan itu yang dipakai buat melakukan lockdownnya Cina. Makanya Cina bisa ngontrolnya gila-gilaan. Tapi privasi orang hilang dengan cara itu. Tapi dia sukses buat kontrol, kira-kira gitu. Itu yang saya baca di artikel. Jadi sebetulnya Menkom Info punya kemampuan sampai level itu. Menkom Infonya Indonesia punya kemampuan seperti itu karena dia sudah mendata SIM card. Cuman datanya entah kemana. Iya. Sebenarnya dia punya kemampuan seperti itu. Tinggal dikoordinasikan dengan Depdagri yang megang SIM card. Nanti pakai CCTV kayak di Jakarta CCTV-nya ribuan.
kita bisa ngelihat muka sih. Yang sudah melakukan riset sampai ngelihat muka adalah teman-teman di Neo apa ya namanya, Neotech apa Neoflash. Pokoknya mereka memang anak-anak image processing, mereka buat analisa muka orang bisa dapat. Dipakainya sama Polri sih, sama polisi gitu. Jadi kita punya kemampuan itu sebetulnya. Gitu. Ditambah kalau Anda mau ya tambah lagi, seru lagi. Gitu. Terima kasih Prof penjelasannya nih Prof. Ya Pak Farul, terima kasih Pak Farul atas pertanyaannya. Ini sebelumnya saya kembalikan ke penanggung jawab acaranya Pak Mas Triandi atau Kang Andri Pranolo nih. Moderator Mas Triandi. Moderator ditinggal sendiri, kasihan moderator. Iya Prof, kalau ada durennya kita makan duren berdua aja Prof. Ada pertanyaan dah. Ya? Ini pertanyaan dulu lah, ini lebih menarik daripada itu. Oh baik Prof, oke saya ikut Prof aja. Oke. Mbak Cecilia. Oke. Nggak jadi, lari langsung. Nyari duku apa nyari duren? Boleh bertanya lagi, Prof? Wah, siap. Oh silakan Pak Saiful. Ya. Silakan. Sebetulnya kan untuk menghubungkan X dengan Y itu kalau variabelnya makin banyak makin bagus nggak Prof? Semakin presisi iya. Cuman jadi nggak gampang dapat modelnya. Modelnya lebih susah dapatnya ya. AB-nya lebih susah dapatnya. Jadi supaya dia bisa kalau regresi kan dia harus regresi sampai dapat gitu ya. Kadang-kadang susah dapat regresinya tadi. Ya itu resikonya aja. Gitu. Makin gede makin bagus, makin banyak makin bagus, makin lama prosesnya. Cuman makin susah dapatnya. Gitu. Kalau regresi kan pangkat 1 ya. Kalau misalnya kita itu memungkinkan nggak di Orange itu misalnya bisa pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya? Nggak rekomen. Jadi kita yang mainan data science, data engineering, machine learning, deep learning semuanya dibikin linear. Gitu. Supaya programmingnya gampang. Kalau nggak bonyok lu. Kalau udah pangkat 2, pangkat 3 tewas. Tapi kan syaratan ini kalau saya kan biasa pakai validasi di alat ya. Iya. Kalau syarat dari regresi linear kan misalnya R kuadratnya itu kan harus terpenuhi. Iya, ya emang akhirnya kita banyak nyoba-nyoba sih. Jadi waktu kita nyoba nanti argumentasinya gini, ini hanya valid untuk range ini ke sini. Jadi kita kasih tahu range-nya doang, gitu. Ini validnya range sekian sampai sekian. Di atas itu nggak valid. Kira-kira kayak gitu akhirnya argumentasinya. Karena programmingnya jadi on banget. Kita gila programmingnya ntar kalau udah pangkatnya tinggi. Oh gitu. Terus satu lagi, itu parameter validasi kan ada beberapa, ada presisi, akurasi. Iya, itu betul. Udah masuk perhitungan juga? Tadi yang di test and score tadi, di fasilitas test and score di Orange, itu ada kayak gituannya keluar sih. Tapi kalau kita mau gila, kita pakai Python, keluarnya lebih dahsyat ntar. Parameternya keluar semua, yang gila-gila keluar semua. Gitu. Yang Orange yang lebih sederhana keluarnya, gitu. Tapi itu emang terima kasih. Ya, siap. Ini ada pertanyaan, Orange bisa dipakai di Windows, Pak? Bisa. Jawabannya ini di chattingan saya keluar ada, Orange bisa dipakai Windows? Bisa. Gitu. Ini rekamannya mohon nanti di-share, silakan lihat di YouTube. Oh, ini ada rekaman minta di-share ya. Ini saya kasih tahu dulu. Rekaman akan di-share, saya akan taruh di YouTube, saya kasih lihat di YouTube saya. Ini YouTube-nya, ini YouTube Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau belum pernah lihat YouTube, ini YouTube. Masukin keywordnya Ono Center. Jangan lupa diklik subscribe, like, sama share. Di sini ada playlist, di sini ada deep learning. Jadi semua urusan Allah iklan lagi. Tokopedia iklan. Skip. Oke, stop. Jadi ini urusan deep learning segala macam ada di sini. Orange akan saya masukin di sini. Gitu. Mudah-mudahan nanti bisa dipakai buat belajar. Terima kasih, Prof. Ya. Saya kira forum kita akan berakhir, waktu juga yang membatasi kita.
saya sebagai moderatornya akan mengembalikan kepada host nih. Hostnya Andri. Barusan on beliau. Wah, ini dia. Beliau baru muncul. Dari kayaknya baru. Itu backgroundnya keren banget itu. Di Wuhan itu bro kayaknya. Di tempat saya sedang hujan terus bro. Jadi agak berisik ini. Itu di Indonesia bukan? Backgroundnya tuh kayaknya tembok Cina tuh bro. Kayaknya Cina itu. Iya. Waduh. Bikin orang ngiri aja ya. Aku nih tiket ke Cina lagi murah nih. Lagi murah. Yuk ke Cina, siapa yang mau Cina? Oke Pak Andri, silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Ono, Wekungo, dan Pak Hafidudin selaku moderator. Pak Ono, ini banyak sekali ilmu yang kami peroleh. Mudah-mudahan tidak kapok untuk kami undang kembali di sesi-sesi berikutnya untuk Pak Ono. Mudah-mudahan segala ilmu yang disampaikan dapat kami manfaatkan, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kepada para peserta yang sudah hadir untuk mengikuti webinar kali ini, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa terus update informasi kegiatan-kegiatan dari kami yang akan kami informasikan di grup AECE. Terima kasih. Kita sudahi acara